Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Yesus Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah Alfa dan Dia juga Omega. Dia yang memulai, Dia yang menyelesaikannya, menyempurnakan seluruhnya indah pada waktunya. Mari kita berdoa untuk siapkan hati menerima Rema tahun 2021 dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami melewati tahun 2020 dengan penuh kemenangan. Sekalipun tantangan rintangan yang kami hadapi, semuanya dapat kami lewati bersamamu oleh kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur pelindungan-Mu sempurna. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami sudah ada di tahun 2021. Roh Kudus, urapi kami semua umat Tuhan yang dikasihi. Urapi kami semua supaya kami sungguh-sungguh menangkap isi hati-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Rema tahun 2021. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita barusan saja melewati tahun 2020 dengan berbagai kenangan yang sudah kita lewati, suka maupun duka, kesedihan maupun juga kekecewaan ataupun kesulitan yang kita sudah lewati. Ingat, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap Tuhan dan Dia tetap menyertai kita, orang-orang percaya padanya. Suka dan duka, keberhasilan ataupun kegagalan, kejayaan ataupun keterpurukan, kekhawatiran, semuanya sudah kita lewati di tahun 2020. Dan kita yakin percaya waktu yang sudah lewat tidak dapat kembali. Tidak ada waktu untuk kita sesali. Namun yang ada adalah kita berubah, kita belajar dari semua yang telah terjadi di hari-hari yang sudah kita lewat. Hari ini adalah hari yang bahagia karena Tuhan Yesus, Dia yang bertata dan berkuasa dalam hidup kita. Kita masih dapat mendengar firman Tuhan pada hari ini. Minggu pertama untuk ibadah online dan juga kita mendengarkan suara Tuhan. Ayat rema yang Tuhan taruhkan lewat hambanya untuk disampaikan. Kita yakin percaya hari esok tidak kita tahu persisnya nanti tahun 2021 seperti apa. Namun hari ini kita mengambil keputusan yang jelas, dengan sungguh-sungguh kita welcome 2021, hati yang lapang. Kita taruhkan hidup kita di dalam tangan kasih Bapa. Bapa pelihara, Bapa setia, Bapa menuntun hidup kita. Dia yang Alfa, Dia juga Omega, memegang kunci kehidupan dalam hidup kita. Perhatikan sungguh-sungguh rema yang Tuhan berikan di tahun 2021 ini. Tuhan menaruhkan rema di tahun 2021 dengan judul Peka Melakukan Kehendak Tuhan. Sekali lagi, rema tahun 2021, Peka Melakukan Kehendak Tuhan. Saya akan sampaikan di mana peka melakukan kehendak Tuhan ini. Peka bukan berarti curiga ataupun mereka-reka yang jahat. Peka juga bukan berarti oversensitif, sensi, mudah tersinggung. Peka juga bukan berarti kita main perasaan, ikut perasaan dan pikiran sendiri, sehingga menjadi-jadi. Jadi, saya menaruhkan dulu dari 3 bagian, yaitu peka, melakukan kehendak Tuhan. Yang bagian awal adalah tentang peka. Peka itu bukan curiga. Orang yang peka tidak mudah curiga ataupun mereka-reka. Dan peka juga bukan sensitif, sensi yang berlebihan, di mana menggunakan perasaan pikirannya membuat kita itu mudah tersinggung. Bukan. Itu bukan peka yang Tuhan kehendaki. Kita akan belajar peka yang dimaksudkan Tuhan
untuk umatnya di tahun 2021. Seorang anak Tuhan yang peka di tahun 2021 ini. Kita peka berarti sadar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk dilakukan. Mengenal tujuan hidup. Seorang anak Tuhan yang peka, yaitu hatinya rela melakukan kehendak Tuhan atas hidupnya. Hati, tangan, pikiran, seluruh keberadaan siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Seorang anak Tuhan yang peka, seorang yang bersuka menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya, dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Ini bukan berarti kita semua menjadi full time di gereja atau di sebuah pelayanan yayasan Nasrani, bukan. Tetapi kita bersuka untuk mempartner, mitra, menjadi bagian apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup. Seorang anak Tuhan yang peka, yaitu benci apa yang Tuhan benci, dosa sekecil apapun kita tidak toleransi, mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kita siap untuk mengasihi siapapun, dimanapun, dan kapanpun, keberadaan apapun. Seorang anak Tuhan yang peka, kita akan belajar sungguh-sungguh di tahun 2021 ini, sadar apa yang Tuhan kehendaki, rela melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bersuka dalam menggenapi panggilan Tuhan, dan benci apa yang Tuhan benci, mengasihi apa yang Tuhan mengasihi. Kita akan melihat bagaimana peka itu dapat kita peroleh. Rema tahun 2021, peka melakukan kehendak Tuhan. Peka tidak didapatkan instan, dalam waktu sekejap, atau seperti sulap. Tidak seperti itu. Saya akan menyampaikan peka, bagaimana kita mendapatkan kepekaan ini yang Tuhan kehendaki. Namun ini tidak kita dapatkan dalam satu kali dalam mendengarkan suara pembalasan ini, tapi sepanjang tahun ini, bahkan dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita, sesungguhnya Tuhan sudah berbicara, tetapi tidak semua dari umat manusia memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan, karena kita kurang peka dan tidak peka. Tetapi pada tahun ini 2021, kita ambil sebuah sikap. Tuhan, aku mau peka melakukan kehendak Tuhan. Peka tidak didapatkan instan dalam waktu sekejap, namun peka didapatkan lewat hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk Roh Kudus berkarya. Sekali lagi, peka didapatkan lewat hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk Roh Kudus berkarya. Partner kita adalah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. I welcome you Holy Spirit. Ketika Roh Kudus yang sungguh-sungguh berkarya dalam hati pikiran kita, maka yang terjadi adalah pikiran-pikiran Allah, kehendak-kehendak Tuhan jelas dalam hidup kita. Peka didapatkan lewat pergumulan, ujian, dan cobaan. Tentunya kita tidak bisa terpisah dari pergumulan, ujian, dan cobaan dalam hidup ini. Kita tidak minta ujian, tidak minta cobaan, tidak minta pergumulan. Namun semua ini adalah bagian dari kehidupan. Peka didapatkan lewat pergumulan yang kita jalani, ujian yang kita hadapi, cobaan oleh karena juga keinginan-keinginan daging kita, kemauan, kehendak kita, sehingga kita masuk di dalam cobaan-cobaan. Namun di tengah-tengah seperti itu pun Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita peka. Ketika melewati semua ini, kita belajar untuk peka. Peka didapatkan lewat kerendahan hati,
ataupun proses menghancurkan ego kita, kesombongan kita. Tidak ada satupun manusia yang mengaku bahwa dia adalah orang yang sombong. Namun ternyata kita semua mempunyai bibit-bibit kesombongan. Dan kesombongan ini, ego kita, Tuhan tidak kendaki. Firman Tuhan katakan, bukan aku lagi yang hidup, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika raja aku, yaitu aku kecil ini, yang dominan dalam hidup kita, maka kita tidak sanggup melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak peka apa yang Tuhan mau. Namun ketika raja aku ini, benar-benar ego kita hancur dan tunduk, dan benar-benar kita tanggalkan, maka yang ada adalah peka, kepekaan yang Tuhan berikan, sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Peka didapatkan lewat waktu yang dikhususkan untuk mencari Tuhan, tidak sambil lalu. Mencari Tuhan tidak sambil lalu. Sepanjang hari Tuhan menyertai kita, amin. Tapi kita harus khususkan waktu di pagi hari, siang hari, sore hari, untuk memberikan waktu yang khusus untuk mencari Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat pujian, lewat doa. Dan ini antara kita dan Tuhan. Ini juga bukan kelompok doa, tapi ini adalah hubungan pribadi kita yang kita siapkan, khususkan untuk mencari Tuhan. Apakah di ruang kamar ataupun di sebuah tempat yang bisa kita pakai untuk berdoa, dimanapun kita khususkan waktu ataupun tempat di mana kita bisa mencari Tuhan, tidak sambil lalu. Peka didapatkan lewat pelatihan panca indera kita. Mata yang melihat, telinga yang mendengar, pikiran, perasaan, semuanya dilatih. Penciuman dan semua panca indera kita terlatih untuk perkara rohani maupun jasmani. Karena di dalam Kristus, semuanya, segalanya ada di dalam Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Hidup kita berorientasi kepada Kristus sebagai pusat dalam hidup kita. Peka didapatkan juga lewat waktu dan masa ke masa pertumbuhan. Peka tidak didapatkan instan. Di dalam pertumbuhan seorang anak, dari seorang balita sampai menjadi seorang anak, maupun juga remaja dan dewasa muda, dewasa dan semua dan bagian dari pertumbuhan. Semua ini ada rahasia. Kapan pertumbuhan itu terjadi? Kita tidak tahu persis kapan pertumbuhan itu terjadi. Namun pertumbuhan itu pasti apabila kita percaya bahwa Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ada Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, namun Tuhan yang memberi pertumbuhan. Untuk itu peka didapatkan lewat waktu dan masa ke masa. Dalam waktu pertumbuhan ini, hanya Tuhan yang tahu rahasianya. Seperti tadi saya sampaikan, Tuhan sudah berbicara kepada umatnya. Namun apakah umatnya mendengar dan perhatikan? Dia berulang-ulang menyampaikan, maupun kejadian-kejadian yang kita lewati. Apakah kita menangkap dan kita peka apa yang Tuhan sampaikan? Kalau tidak, maka pelajaran tersebut akan berulang-ulang kita hadapi sampai kita lulus proses. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari umat Tuhan di 2021 bukan umat Tuhan yang mudah menyerah dengan keadaan tawar hati atau kecewa, namun umat Tuhan yang peka melakukan kehendak Tuhan. Di tahun 2020 yang sudah barusan kita lewati, contoh, ketika
dalam hari doa penutupan tahun 2020, saya menyampaikan kepada tim yang ada untuk kepada umat Tuhan, untuk menyampaikan, untuk memperhatikan kembali apa yang sudah Tuhan bicarakan lewat suara pengembalaan sepanjang tahun 2020. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus dapat mengulang kembali melihat di channel YouTube ini suara pengembalaan dari awal, dari masa pandemi, khususnya di bulan April sampai di akhir Desember. Sesungguhnya apa yang Tuhan sudah bicarakan, apakah kita peka melakukan kehendak Tuhan? Saya akan mengulang sedikit tentang apa dari judul-judul suara pengembalaan sepanjang tahun 2020. Di bulan April, tanggal 5, di mana judul suara pengembalaan, Allah turut bekerja. Saudara terkasih percaya bahwa Allah turut bekerja dalam situasi kondisi seperti ini, apapun yang terjadi, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan panggilannya. Di tanggal 12 April, dengan judul Darah Yesus menebus seluruh hidupku. Saudara percaya? Apakah percaya bahwa darah Yesus, nanti kita akan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus? Percayakah bahwa darah Yesus telah menebus seluruh hidup kita? Di tanggal 19 April, rindu mengenalmu secara pribadi. Apakah saudara, kita semua rindu mengenal Tuhan secara pribadi? Kita yakin percaya hanya Dia yang bisa memuaskan kerinduan kita untuk mengenal Dia secara pribadi. Di tanggal 26 April, dengan judul Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Banyak hal yang kita tidak bisa melihat. Rencana Tuhan di kemudian hari seperti apa. Namun kita percaya bahwa Dia mempunyai rencana yang sempurna dan baik. Mei tanggal 3, dengan judul Mukjizat di tengah kemustahilan. Apakah saudara percaya sudah mengalami di tahun 2020, di tengah kemustahilan, kondisi keuangan, pandemi yang ada, kesulitan demi kesulitan, namun ada mukjizat? Siapa yang sudah mengalami mukjizat di tengah kemustahilan? Bisa share, bisa bagikan kesaksiannya. Tanggal 10 Mei dengan judul Apakah Engkau Mengasihi Aku? Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Namun apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita mau mengasihi domba-dombanya, mengembalakan domba-dombanya. Tanggal 17 Mei dengan judul Injil Kerajaan Allah. Kita percaya kita diselamatkan oleh Injil, dan Injil Kerajaan Allah yang kita terima itu juga kita bagikan, kita sampaikan, karena kuasa Injil Kerajaan Allah dahsyat, menyelamatkan umat berdosa. Mei tanggal 21, sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberikan ucapan berkat yang sampai saat ini memberkati hidup kita karena ucapan berkat dari Tuhan Yesus. Begitu pula hidup kita. Lepaskan ucapan berkat dengan siapa yang kita temui, kemanapun kita pergi, lepaskan ucapan berkat. Saudara terkasih dapat mengulang kembali bagian-bagian, mungkin judul-judul mana yang Tuhan berbicara, untuk mengulang kembali. Bisa ditonton ulang. Karena apa yang disampaikan ini, apa yang Tuhan taruhkan untuk umatnya. Tanggal 7 Juni dengan judul Koinonia, hidup di dalam persekutuan dengan sesama kita, karena Kristus ada di antara kita. Di dalam persekutuan kita dikuduskan. Tanggal 14 Juni dengan judul Pandangan yang Benar atas Penderitaan. Kita dengan pandangan yang benar menghadapi penderitaan, apakah itu kesalahan kita, kelalaian kita,
ataukah penderitaan? Karena pekerjaan iblis yang harus kita lawan, ataukah penderitaan karena kita melakukan firman Tuhan? Dengan pandangan yang benar atas penderitaan, kita dapat menyikapinya dengan benar, menang di atas penderitaan. Tanggal 21 Juni dengan judul Dia Pembuat Jalan. Kita yakin percaya He's the Waymaker. Dia membuat jalan saat tiada jalan. Di padang gurun Dia sanggup membuat jalan. Dia pembuat jalan. Tanggal 28 Juni, bersyukur melewati padang gurun. Kehidupan kita ada masa-masa padang gurun yang begitu kering, sulit, namun selalu mengucap syukur. Karena penyediaan mana selalu ada bagi umatnya yang bersyukur. Tanggal 5 Juli dengan judul Suara Pengbalan, ketika aku berbeban berat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun beban, seberat apapun, datanglah kepada Dia, karena Yesus yang sanggup memikul bebanmu. Tanggal 12 Juni dengan judul Air Kehidupan. Dialah air kehidupan yang menyegarkan, memuaskan jiwa yang dahaga. Living water. 19 Juli, roti kehidupan. Hanya Yesus, roti yang datang dari surga, turun dari surga, mengenyangkan kita. Buat apa kita menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak mengenyangkan? Mari sungguh-sungguh makan dan terima roti kehidupan dalam hidup kita. Tanggal 26 Juli dengan judul Terlatih. Orang-orang yang terlatih, maka dia sanggup untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Di bulan Agustus, tanggal 2, judul Kurikulum dari Tuhan. Dalam hidup ini ada kurikulum di mana Tuhan memproses umatnya supaya kita naik level. Dari satu level ke level berikutnya berarti ada kedewasaan. Tanggal 9 Agustus dengan judul Yesaya 41 ayat 10. Yesus berkata, jangan takut sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku yang memegang tanganmu dengan tangan kananku, yang memberi engkau kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Di tanggal 16 Agustus dengan judul Suara Pembalan, pencetak sejarah, history maker. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita ditempatkan di bumi tercinta supaya kita menjadi pencetak sejarah lewat kehidupan, doa kita, karya-karya yang memuliakan Tuhan, memberkati bangsa kita Indonesia. Tanggal 23 Agustus dengan judul Rahasia Pertumbuhan. Pertumbuhan ini rahasia bagian kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Di tanggal 29 Agustus dengan judul Merah, Kuning, Hijau, Lampu Lalu Lintas Rohani. Banyak keputusan yang harus kita ambil. Kita butuh bimbingan Tuhan. Ada waktu untuk berhenti, berhati-hati, ada waktu untuk berjalan lurus. Di tanggal 6 September dengan judul Bejana Kerajaan. Hidup kita adalah bejana yang dibawa, yaitu yang dipulihkan, yaitu di dalam kerajaannya, untuk hormat kemuliaan Sang Raja. Kita bukan bejana murahan, tapi kita bejana kerajaan untuk kemuliaan Raja, Sang Raja. Di tanggal 13 September, nyanyian jiwa. Jiwa kita penuh nyanyian, bersuka, bersyukur, bergembira. Tanggal 20 September dengan judul Suara Pembalan, Besar Setiamu. Seberapa banyak di antara kita sudah mengecap kesetiaan Tuhan. Ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia untuk mengangkat kita, menolong kita, menopang kita.
besar setiamu. Tanggal 27 September, kekuatan baru. Tuhan memberikan kekuatan baru pada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Kehidupan kita yang mendapatkan kekuatan baru, kita butuh kekuatan baru menghadapi hidup ini. Dan mulai bulan Oktober, ada seri Suara Pembalasan dengan judul, dengan tema terang. Di tanggal 4 Oktober, dengan seri terang, judul Kau Berfirman Jadilah Terang. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengucapkan firman-Nya, jadilah terang, maka terang itu jadi dalam situasi kondisi apapun. Tanggal 11 Oktober, mata hati terang. Ketika mata hati seseorang terang, maka teranglah seluruh kehidupannya. Karena pelita bercahaya menerangi seluruh ruangan. Begitu pula hidup kita. Mata hati yang terang, kita dapat melihat, dapat percaya apa yang Tuhan kerjakan itu baik bagi kita. Tanggal 18 Oktober dengan judul Bangkitlah Generasi Terang. Kita semua adalah generasi terang, sebab kemuliaan Tuhan sudah terbit atas hidup kita. Waktu bagi kita untuk bangkit. Tanggal 25 seri terang dengan judul Kaki Dian. Tuhan mengasihi umatnya. Kita adalah jemaat Tuhan, di mana kaki Dian ini harus, di mana cahaya ditempatkan di kaki Dian supaya dapat menerangi seluruh ruangan yang ada. Di bulan November dengan tema disiplin. Tanggal 1 judul disiplin waktu. Hidup kita harus disiplin waktu. Karena waktu akan berlalu, tidak akan kembali lagi. Kita harus pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Tanggal 8 disiplin dengan judul Didikan Kasih Bapa. Kita adalah anak, dia adalah Bapa yang mendidik, menghajar, menegur, menasihati, membimbing kita. Mari siap terima didikan kasih Bapa. Tanggal 15 November dengan judul Disiplin Bekerja. Hidup kita tidak hanya berdoa ataupun tidak hanya memuji menyembah di gereja, namun kehidupan kita berkarya, bekerja lewat apa yang Tuhan sudah percayakan. Berdoa dan bekerja. Disiplin bekerja, kita menghormati Tuhan yang memberi kita kekuatan, kesempatan, dan talenta. Tanggal 22, tema disiplin 22 November dengan judul Disiplin Rohani dan Jasmani. Kita disiplin dalam rohani kita untuk dekat dengan Tuhan, dan disiplin jasmani dalam pola makan, kehidupan, gaya hidup, dan juga pola tidur kita. Sangat penting. Di tanggal 29 November dengan judul Disiplin Menabur. Hidup kita berbahagia, orang yang menabur. Kita menabur dan menabur. Kita percaya pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Di bulan Desember yang lalu, dengan tema di bulan Desember pintu, tanggal 6 Desember, mengetuk pintu hati. Yesus ada di depan pintu, mengetuk pintu hati kita, yang membuka hati menerima Dia dan bersekutu dengan Dia. Tanggal 13, pintu anugerah. Sungguh, anugerah itu ada terbuka bagi semua umat Tuhan yang ada. Sekiranya pintu anugerah itu kita bagikan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, belum menerima keselamatan di dalam Yesus. Tanggal 20 Desember, mintalah, carilah, dan ketoklah. Apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita, pintu mana yang kita ketok, percayalah, Tuhan, Dia yang bekerja.
Tanggal 27 Desember sebagai penutup tahun 2020 dengan tema pintu, judul Kunci Daud, di mana kunci Daud adalah seorang yang berkenan kepada hati Tuhan. Daud tidak sempurna dalam hidupnya, namun hatinya selalu mengejar hatinya Tuhan. Dan itu yang menjadi kunci, di mana membuka, siapapun tidak bisa menutupnya. Ya, apabila ia menutup, tidak ada seorang pun dapat membukanya. Bagian kita adalah sungguh-sungguh berkenan mencari Tuhan, dan Dia yang berkuasa dengan kunci Daud yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa menutup ataupun membuka sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di Rema tahun 2021 ini, peka melakukan kehendak Tuhan. Di dalam perkenalan tentang peka sepanjang bulan Januari dengan tema peka, kita mau membangun diri kita untuk peka melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidup kita, dan khususnya di tahun 2021 dengan rema yang sudah Tuhan berikan. Ada beberapa ayat penutup. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus dapat membaca di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Tuhan berbicara kepada jemaat. Ada 7 jemaat Tuhan yang memberikan gambaran di akhir zaman ini. Jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan jemaat di Laodikia. 7 jemaat ini mempunyai kesamaan pesan Tuhan untuk peka melakukan kehendak Tuhan. Saya fokuskan di ayat-ayat terakhirnya di dalam setiap perikop bagian untuk pesan Tuhan kepada jemaat. 7 jemaat itu, 1-2 ayat terakhirnya selalu mengatakan barang siapa menang. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membacanya di Wahyu pasal 2 dan 3. Setiap jemaat yang dimana Tuhan sampaikan pesannya, selalu ada 2 hal. Barang siapa menang. Mari kita sama-sama ucapkan, barang siapa menang. Barang siapa menang. Saya yakin percaya saudara dan saya, kita semua orang yang sungguh-sungguh menang. Barang siapa menang, ya. Terus yang kedua, yang sama di dalam setiap tulisan di dalam kepada jemaat, 7 jemaat kaki dian tersebut, selalu menuliskan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 7 jemaat tersebut selalu berulang-ulang disampaikan siapa bertelinga. Kalau kita sungguh-sungguh peka, mau peka melakukan kehendak Tuhan di tahun 2021 ini, peka melakukan kehendak Tuhan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tuhan sudah berbicara lewat pembacaan firman Tuhan reguler yang saudara terkasih dan saya baca setiap hari, lewat konten YouTube channel yang Tuhan percayakan pada hambanya dan hamba-hamba Tuhan lainnya, berbagai channel YouTube yang ada. Tuhan berbicara kepada kita di dalam perjalanan kita, seperti tadi disampaikan tentang peka, bagaimana mendapat kepekaan yang sesuai kehendak Tuhan. Saya akan tutup di dalam ini, siapa bertelinga. Kita memegang telinga kita, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan satu lagi, barang siapa menang, selalu ada janji Tuhan kita terima. Orang yang peka melakukan kehendak Tuhan berarti orang yang menang. Orang yang menang, maka janji-janji Tuhan itu kita raih, kita terima. Amin. Sekian saya sampaikan Rema tahun 2021.
peka melakukan kehendak Tuhan. Mari kita doa bersama sebelum masuk perjamuan kudus. Kita akan doa firman Tuhan. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan, Rema tahun 2021. Peka melakukan kehendak Tuhan. Kami mau menjadi umat-Mu, anak-anak Tuhan, yang peka melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidup kami, khususnya di tahun 2021 ini. Kami yang bertelinga, hendaklah kami mendengarkan, perhatikan. Roh Kudus tolong kami. Kami percaya kami semua Engkau jadikan umat pemenang. Barang siapa menang, kami percaya janji-janji Tuhan dalam hidup pribadi kami, keluarga, pelayanan, pekerjaan, usaha, semuanya Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siapkan hati kami untuk masuk, mempersiapkan diri untuk terima perjamuan kudus. Dalam nama Yesus. Mari saudara terkasih, kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan perjamuan kudus, elemen yang ada. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat roti. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita menguji diri kita sendiri. Apa kita sungguh percaya karya Yesus sempurna 2000 tahun yang lalu bagi kita? Kita adalah umat tebusannya. Apabila kita sungguh-sungguh percaya, kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita menguji diri kita sendiri. Sungguh-sungguh percaya karya Yesus 2000 tahun yang lalu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, percaya bahwa ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita supaya kita dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, percaya ini adalah darah Yesus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk pengampunan dosa bagi kita, penebusan yang tuntas. Bagi yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas karya tebusan Yesus di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu kami terima persekutuan ini
Kami di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau di dalam kami. Kami bersyukur dan bersyukur. Darah-Mu menyucikan, mengampuni, maupun melepaskan kami dari segala kutuk 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu. Bapa, kami bersyukur pada tahun 2021 ini, hamba mengucapkan berkat untuk umat Tuhan. Maupun engkau diberkati dalam kesehatan-Mu. Katakan amin. Engkau diberkati dalam keuangan-Mu. Amin. Engkau diberkati dalam usahamu. Engkau diberkati dalam keluargamu. Engkau diberkati dengan jodohmu. Engkau diberkati dengan masa depanmu. Engkau diberkati dalam pekerjaanmu. Engkau diberkati di dalam pelayananmu. Engkau diberkati di dalam pendidikanmu. Yakin dan percaya, Yesus adalah sumber dari segala-galanya. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sepanjang tahun 2021, seumur hidup kita. Mari, saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Allah Roh Kudus berkarya bekerja dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.